Halo Sobat Tani, balik lagi sama Ayu dari Javanika. Para Sobat Tani, dari kalian tuh ada nggak sih yang punya lahan di rumah dan pengen ditanamin tanaman, tapi tuh bingung gimana sih cara persiapan lahannya? Kalau gitu, pas banget. Di video kali ini, kita akan bahas tentang gimana sih cara persiapan lahan, apa aja yang dibutuhin untuk persiapan lahan, dan juga gimana cara aplikasinya. Makanya, tonton videonya sampai habis ya. Bicara tentang menanam tanaman, pastinya ada hal penting yang harus kita lakukan, yaitu menyiapkan lahannya. Karena kalau lahan tidak disiapkan dengan baik, kemungkinan tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik loh. Nah, di video kali ini, lahan rencananya akan ditanami cabai yang berdampingan dengan tanaman jagung. Untuk menyiapkan lahan di area sawah, yang harus dipastikan yaitu lahan dalam keadaan yang basah. Kalau lagi musim kemarau, bisa dilakukan pengairan dulu ya. Nah, setelah lahan dipastikan basah, yang harus dilakukan yaitu memberikan kompos organik. Contoh kompos organik yang bisa digunakan yaitu kotoran hewan seperti kotoran ayam. Pemberian kompos ini berfungsi untuk membantu tanah agar tanah menjadi subur. Setelah diberi kompos organik, bisa dilanjutkan dengan proses pembuatan bedengan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan bedengan? Jadi Sobat Tani, bedengan adalah gundukan yang nantinya menjadi tempat untuk media tanam. Nah, cara membuat bedengan yaitu dengan membentuk gundukan di tanah dengan cara dicangkul, sehingga tanah dan kompos organik bisa tercampur dengan baik. Tanah yang akan ditanami harus dipastikan pH-nya seimbang dan juga ternutrisi dengan baik, agar ketika ditanami, tanaman bisa tumbuh dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu untuk menyeimbangkan keasaman tanah, gimana tuh caranya? Nah, biar Sobat Tani pada tahu, mari kita simak penjelasan dari pemilik lahan berikut ini. Nah, Sobat Tani, jadi di sini kita akan lihat apa aja yang perlu dipersiapkan untuk persiapan lahan. Nah, ini untuk persiapan lahan perlu disemprot apa aja? Yang pertama, saya pakai top pH balance sama Biomax 11. Biomax 11-nya. Nah, fungsinya disemprot untuk top pH balance sama Biomax 11, kira-kira biar lahannya gimana, Pak? Kalau top pH balance ini sebagai pengganti dolomit yang bubuk, jadi lebih irit, lebih efisien. Terus untuk penetralisir keasaman tanah. Kalau yang Biomax ini macam-macam, maksudnya kompleks, bisa sebagai penyubur tanah, pupuk organik, terus sebagai dekomposer juga bisa. Soalnya di sini sudah ada kandungan mikroba yang menguntungkan seperti Lactobacillus, Trichoderma. Ini nanti biasanya waktu pembuatan bedengan kita pakai kompos yang mentah atau belum fermentasi, itu biasanya masih banyak mikroba yang nggak menguntungkan. Kita tekan pakai yang bakteri yang sifatnya buruk ya. Terus nanti karena di sini ada mikrobanya, kita aktifkan pakai tambahan gula atau bisa pakai saya pakai tetes tebu atau molase. Oh, berarti ini untuk tambahannya bisa pakai gula bisa atau pakai tetes tebu juga bisa ya? Iya, bisa. Fungsinya untuk mengaktifkan mikroba yang ada di Biomax. Jadi biar nanti kalau setelah diaplikasikan dia bisa bekerja dengan menekan bakteri yang jahat. Berarti fungsi top pH-nya ini untuk pengganti dolomit cair, dolomit tepung. Kalau Biomax cenderung untuk menyuburkan tanah. Menyuburkan tanah juga biasanya kelayuan bisa disebabkan layu bakteri atau layu fusarium. Nah, pencegahannya bisa pakai Biomax ini. Jadi dari awal sudah dicegah ya, dari tahap awal. Nah, untuk dosisnya, kalau sekali semprot untuk takaran 1 tangki butuh berapa nih untuk dosisnya?
Kalau yang top pH balance, karena ini saya pakai 15 liter, jadi per liternya butuh 10 mili. Jadi satu tangki ini butuh 150 mili. Kalau yang Biomax ini bisa mulai satu per tangki bisa mulai 100 sampai 200 mili. Saya tadi pakai 150 mili. Oh, berarti dosisnya sama, top Iya. pH dan Biomax sama Iya. 150 mili untuk satu tangki ukuran 15 liter air. Nah, untuk tetesnya, campurannya ini butuh berapa? Kalau yang tetes ini kan sifatnya tambahan, jadi nggak ada ukuran yang paten, maksudnya harus sekian, nggak ada ya, perkiraan sekitar sama 150 sampai 200 mili lah kan untuk tambahan. Nah, untuk penyemprotannya jadi gimana setelah produknya dicampurkan? Nanti setelah ini di top pH balance sama Biomax, nanti setelah dicampur kan ditambahi ini tetes. Nanti setelah pencampuran kita langsung spray atau semprotkan ke tanah pakai jangan yang kabut tapi spray kasar. Oh, spray biasa, iya, bukan spray kabut ya. Nanti diusahakan waktu penyepraian tanahnya keadaan basah. Setelah penyepraian langsung, kalau bisa langsung diberi mulsa, ditutup pakai plastik mulsa. Setelah itu, setelah penutupan sekitar 3 sampai 5 hari sudah bisa dipakai dimulai penanaman. Nah, Sobat Tani, sesuai penjelasan dari pemilik lahan, untuk menyeimbangkan keasaman tanah, bisa menggunakan produk dari Javanica yaitu Top pH Balancer. Top pH Balancer merupakan cairan yang diformulasikan untuk menggantikan dolomit tepung. Sifatnya aman tanpa meninggalkan residu bagi tanah dan lingkungan, yang tentunya lebih mudah digunakan, efisien, dan juga lebih irit. Selain itu, tanah juga harus ternutrisi dengan baik dengan cara diaplikasikan nutrisi organik dari Javanica yaitu Biomax 11. Biomax 11 yaitu pupuk organik yang berbentuk cair yang berfungsi untuk perangsang akar, booster pertumbuhan, perangsang pembentukan bunga dan buah yang berkualitas, serta pembentukan klorofil atau zat hijau daun yang dapat membantu memaksimalkan fotosintesis pada tanaman. Selain berperan sebagai penyubur tanah dan pupuk organik yang bernutrisi, Biomax 11 juga dapat berperan sebagai dekomposer loh. Sobat Tani, ketika tanah diaplikasikan kompos organik, masih terdapat beberapa mikroba yang sifatnya kurang menguntungkan, sehingga perlu dinetralisir dengan adanya mikroba positif yang bisa didapatkan dari produk Biomax 11. Nah, agar mikroba positifnya bisa berperan aktif, bisa didukung dengan pemberian tambahan gula atau tetes tebu seperti yang dilakukan oleh pemilik lahan ini. Dengan pemberian kombinasi kedua produk ini, akan menghasilkan tanah yang subur dan ternutrisi serta terhindar dari potensi kelayuan tanaman. Dilengkapi dengan perangsang akar, booster pertumbuhan, perangsang pembentukan bunga, serta memaksimalkan proses fotosintesis pada tanaman. Top pH Balancer dan Biomax 11, kombinasi yang pas. Nah, itu dia Sobat Tani, video pembahasan tentang gimana sih caranya persiapan lahan sebelum lahan ditanami. Jadi kalau kalian punya lahan di rumah dan mau ditanami, persiapkan lahannya dengan baik ya. Jangan lupa pakai Top pH Balance dan juga Biomax agar tanah berkualitas dan tanaman tumbuh subur. Nah, kalian bisa dapatkan produk Javanica melalui website resmi Javanica Indonesia. Nah, kalau gitu, ayo pamit dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!